masih bisa ada orang yang nikah. tinggalkan Tuhan lagi, kan di situ ada orang yang dipengaruhi iblis, dilepas. Oh, baru ada timbul perang. Jadi Harmagedon sudah selesai, masih ada perang Gog Magog, gitu. Iya, mengapa di Ah. 1000 tahun itu ternyata masih Jadi kalau menurut firman Allah murni sebenarnya itu kan masalah penafsiran. Sebagian kelompok memang menafsirkan bahwa jadi saya mau tanya dulu dah. Saya balik bertanya kepada saudara-saudara, kepada Bro Hendra. Kira-kira namanya kan kerajaan 1000 tahun damai. Betul? Waktu Tuhan datang semua clear kan? Orang berdosa semua udah mati, betul? Dihukum? Belum bangkit kan? Belum bangkit kan? Betul? Waktu kedatangan Tuhan, sebelum kerajaan 1000 tahun damai, kiamat, yang tadi kita bicara pengangkatan kan mereka itu semua orang-orang yang diselamatkan kan? Betul? Yang di luar Kristus, jadi saya pakai dua aja bahasa Alkitab. Dalam Kristus dan di luar Kristus. Oke? Dalam Kristus semua selamat, oke? Mati atau masih hidup, selamat. Di luar Kristus semua binasa. Betul? Pada waktu kebangkitan pertama, itu berarti semua di dalam Kristus yang bangkit kan? Oke? Di luar Kristus belum bangkit kan? Dia akan bangkit pada kematian kedua. Betul? Jadi kebangkitan kedua dalam arti untuk dihukum, diadili, dihakimi. Jadi semua yang masuk di kerajaan 1000 tahun damai, berarti semua ini milik Kristus kan, umat Tuhan. Betul? Namanya saja 1000 tahun damai. Iblis saat itu ada di mana? Diikat kan? Diikat di lubang jurang maut. Betul? Antikris dan nabi palsu sudah lebih dulu dibuang. Nanti kita akan baca waktu kita belajar Wahyu. Ke neraka. Jadi yang penghuni pertama itu mereka berdua. Ya kan? Jadi antikris dan nabi-nabi palsu. Mungkin ada banyak nabi palsu. Antikris seorang diri. Ya. Mereka duluan di Gehenna, di neraka. Iblis sendiri, setan itu ada di lubang jurang maut. Sedangkan mereka pengikut-pengikutnya ada di dunia orang mati masih, di Hades. Betul? Berarti semua penghuni kerajaan 1000 tahun damai adalah orang-orang percaya kan? Orang-orang benar. Itu sebabnya dinamakan kerajaan 1000 tahun damai. Yang memerintah sebagai raja siapa? Di 1000 tahun damai siapa? Kristus. Betul? Kristus datang kan untuk memerintah. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun damai. Sebenarnya itu bagi saya adalah pembuktian bahwa bila manusia tidak berdosa, dia dapat hidup lebih dari 1000 tahun, dalam arti kekekalan. Betul? Nah, waktu kejadian kan di manusia tanpa dosa, itu kan mereka masih tidak mati sebelum berdosa. Karena mereka melanggar, mereka mati. Tidak hidup sampai Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu, kamu hari ini juga kamu akan mati. Hari ini bukan berarti pada waktu dia makan. Hari ini dalam arti 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Sampai manusia yang paling panjang umur, Metusala namanya 969. Tidak sampai 1 hari. Jadi bagi saya, kerajaan 1000 tahun damai itu membuktikan bahwa bila manusia tidak berdosa, hidup dalam kekudusan, sehingga damailah mereka situ, kerajaan 1000 tahun damainya adalah mereka bisa hidup di bumi yang masih bumi yang lama 1 hari, 1000 tahun. Ya kan? Kemudian kan dia tinggal pindah. Tinggal dipindahkan ke langit dan bumi baru. Sebenarnya itu panjar dari kekekalan.
sebenarnya sudah masuk zonasi kekekalan dah. Nah, pertanyaan, mereka bingung waktu Wahyu 20 saat 1000 tahun berakhir, mereka orang-orang benar ini dikepung, dikatakan kan? Dikepung oleh iblis menghasut dan iblis dibebaskan. Iblis dibebaskan, dibilang sesaat iblis dibebaskan, tapi sebenarnya itu cuma transit sekejap. Nah, orang menafsirkan, ya, ada banyak kelompok menafsirkan bahwa itu adalah orang-orang yang di kerajaan 1000 tahun damai, masyarakat yang 1000 tahun damai, yang tadinya saya katakan orang-orang benar, itu memberontak. Itu kan maksud Pak Hendra, Bro Hendra kan? Begitu kan? Iya. Jalur pikir. Nah, sekarang kita tanya balik. Kita tanya kepada saudara-saudara semua. Kira-kira kalau kerajaan 1000 tahun damai, masih ada orang jahat nggak? Iblis yang bikin orang jahat itu iblis. Yang membuat orang berdosa itu setan. Setan diikat. Nah sekarang, kira-kira masyarakat di 1000 tahun damai itu benar-benar masih ada orang jahat nggak? Atau begitu hebat setan, tiba-tiba dalam waktu sekejap dia bisa berkampanye dan mendapatkan pengikut yang banyak banget. Enggak, damai udah. Nah, damai tenang dong. Damai. Berarti tidak, saya tanya, ada dosa enggak? Enggak kan? Namanya 1000 tahun damai. Nah, mereka tidak melihat siapa orang-orang yang jahat itu, yang ditafsirkan itu orang-orang dari masyarakat. Bukan masyarakat yang sudah diselamatkan. Terlalu bodoh. Coba kalau saudara saya dan saya ada di situ, lalu tiba-tiba saudara sudah hidup begitu nyaman dan bersifat kekal, lalu saudara mau berdosa lagi, itu goblok banget itu, ya kan? Itu tidak masuk akal, ya. Kita sudah merasakan dunia yang penuh dosa, sudah merindukan kita terhindar, lalu kita mau berdosa berontak lagi kepada Yesus, itu nggak masuk akal. Itu tafsiran yang kurang masuk. Nah sekarang pertanyaannya, kan mereka bingung di situ. Dari mana orang-orang ini? Nah saya tanya balik, dari mana mereka? Orang jahat ini jahat semua ini, banyak banget dibilang. Itu ribuan yang mengepung kemah orang-orang benar. Siapa mereka? Menurut Pak Hendra siapa? Ada yang boleh jawab? Jelas. Anak buah iblis pasti mereka semua. Tidak mungkin dalam sekejap dia bisa berkampanye. Anak buah siapa? Itu mereka yang binasa. Itu mereka yang akan dibangkitkan kan. Di akhir mereka kan masuk ke dalam kebangkitan kedua. Orang-orang jahat itu. Dan mereka tidak mungkin berpikir bertobat. Yang mereka pikir adalah memberontak. Bagaimana bisa melawan, siapa tahu boleh lolos. Kira-kira siapa tahu boleh menang kan. Itu mereka. Jadi iblis berkampanye di dunia orang mati, ya, yang mau bangkit ini, mau bangkit untuk dihakimi. Mereka lah yang mengepung. Ya. Berarti mereka juga cukup banyak. Walaupun yang diselamatkan lebih banyak. Tak terhitung banyaknya. Tapi mereka di dalam Wahyu pasal 20 itu kan jelas. Mereka naik, mengepung bumi. Nah, dibilang kan, mereka dari alam maut. Yang mau bangkit. Nah, setelah itu kan mereka dihukum. Masuk takhta putih, ya. Penghakiman Allah. Jadi jelas sekali di sini di ayat 20 ayat 7 kan. 20 ayat 7 itu, Pak. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Jadi waktu dia bebas, dia langsung berkampanye, ya, kepada pengikut-pengikutnya di alam maut, di Hades itu. Ya, mereka itulah, ya kan? Ya pergi menyesatkan bangsa-bangsa di seluruh penjara. Jadi di dunia orang mati, ya, jumlah mereka banyaknya seperti pasir di laut. Lalu dia bilang, naiklah mereka ke dataran bumi. Berarti mereka di bawah kan? Ada di bawah, di dunia orang mati.
Mereka lah yang naik, yang mengepung kemah orang-orang benar. Baru langsung ya Tuhan turunkan api dari langit, ya, membakar mereka sekalian. Sekalian dengan langit dan bumi yang lama. Ya. Tuhan baru mereka menghadap hukuman terakhir, menghadap takhta putih besar. Ya, takhta penghakiman. Di situ mereka tinggal dihakimi. Ya, dihakimi. Karena Allah, saya sudah katakan, Allah punya sifat salah satu maha adil. Jadi Tuhan tidak gelapkan ini pengadilan. Nah, Tuhan hakimi. Dan terbukti mereka semua berontak terakhir kan. Tidak ada lagi penebusan sama mereka. Memang benar-benar orang jahat. Itu yang disebut jahat makin jahat, ya. Mereka tidak akan bertobat lagi. Tidak mungkin bertobat lagi. Murtad. Mereka lah yang naik ke dataran bumi, mengepung kemah orang-orang yang mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Amin. Jelas? Jelas itu. Jadi banyak yang di luar mereka selalu mengatakan bahwa akan ada pemberontakan. Bagaimana berontak? Nggak masuk akal. Kita udah tujuan hidup kita sekarang mau masuk di situ. Lalu udah enak-enak di situ lagi kita mau berontak lagi. Itu nggak mungkin. Ya. Sedangkan orang baik mau jadi jahat juga ada proses, perlu waktu. Apa dia tiba-tiba baru dilepaskan langsung jahat semua ini? Oh, nggak mungkin. Amin. Jelas kan? Itu dijawab firman. Jadi kalau kita baca dengan teliti, dengan pertolongan Roh Kudus memberi hikmat, kita akan dapat jawabannya pasti. Dan itu sinkron, harmonis. Ya, saling mendukung, saling melengkapi. Amin. Ada lagi? 15 menit lagi. Jadi, poin-poin yang cukup berat ya bagi orang Kristen kebanyakan. Jadi saya harap saudara-saudara boleh bergairah ya, makin bergairah. Saya sudah katakan bahwa saya langsung masuk di poin-poin dan topik yang memang dibutuhkan kita ya, jantung daripada akhir zaman dan kitab ini benar-benar, dan tidak akan muncul kontroversial. Kenapa? Karena semua kita dukung dengan Alkitab, firman Allah, ayat demi ayat ya. Banyak sekali, dan itu akan terjadi harmonisasi. Kalau kita belajar lebih jauh lagi, dari mana saja saudara akan comot ayatnya, itu pasti akan tidak bertentangan, tetapi justru meneguhkan. Apalagi peristiwa-peristiwa sekarang secara nyata meneguhkan. Saya sudah mulai dengan yang saya katakan tadi kan, itu mungkin ayat atau tema, topik yang kita bicarakan ini jarang dibicarakan di gereja-gereja ya. Saudara pernah dengar khotbah baca Wahyu 7 itu? Bahwa banyak masuk kesusahan besar. Mereka nggak berani ngomong itu. Itu fakta. Jangan kita hanya bagi surga telinga dan dia tidak lihat. Ancaman itu jelas ada. Itu peringatan bagi kita supaya kita berusaha untuk menjadi mempelai Kristus, ya, supaya diluputkan sebelum kesusahan besar. Tapi kalaupun kita gagal, ya kita masih bisa selamat di kesusahan besar. Harus lewat, ya. Jadi kalau tidak mati syahid, ya syukur kalau dilindungi Tuhan saat itu. Tentu ada hubungan dengan spek atau keadaan rohani kita. Tidak mungkin Tuhan tidak punya ukuran. Pasti Tuhan ukur, ya. Karena di Wahyu 11, saudara lihat kan, tongkat pengukur. Dia bilang, tidak perlu ukur yang di halaman. Ukurlah mereka yang di bait suci, yang di dalam ruangan. Berarti beda rohani itu. Ya, jadi kalau yang di halaman ya itu memang sengaja diberikan kepada antikris untuk dia kalahkan. Ya. Wahyu 13 bilang orang-orang kudus itu diizinkan untuk dikalahkan. Kudus yang bagaimana? Kudus yang kualitas halaman. Kalau di bait suci ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, kalau kita hubungkan dengan itu di Wahyu 11. Jadi harus memenuhi ukuran ilahi, ya. Baru kita bisa masuk di kategori mempelai Kristus. Ingat saudara, saya kan pernah bertanya yang lalu,
Kalau narasi tentang perjamuan kawin, ada pengantin, ada mempelai, ada undangan. Kita sudah baca ya, Wahyu 19. Itu kan berarti kelompok yang berbeda. Tidak mungkin mempelai itu yang jadi undangan, atau undangan yang jadi mempelai. Jubahnya aja beda. Saudara kalau berpesta nikah, nggak mungkin jubah atau baju dari undangan sama dengan baju pengantin. Beda. Ya, gaun pengantin sendiri. Undangan sendiri. Nah, itu kelompok yang berkualitas berbeda. Otomatis. Itu sebenarnya kalau saudara lihat ya. Kenapa mereka masuk di dalam kesusahan besar? Ya paling banyak kalau kita lihat kekristenan hari ini, kekristenan yang duniawi. Kalau di ibarat panen itu belum matang. Jadi dia harus dimatangkan di mana? Di kesusahan besar. Nah, matanglah sebelum kesusahan besar. Saat inilah kita menghindari keduniawian. Hari inilah kita matikan sebelum kesusahan besar. Supaya kita memenuhi standar ilahi sebagai pengantin Kristus. Amin. Ada lagi? Pertanyaan terakhir? Udah pas, mau dekat 2 jam. Saya memang buat rekaman ini juga baik itu materi maupun apa ya, tanya jawab ya, supaya bisa di share juga di dalam grup ya, apa yang kita ikuti ya. Cuma kalau kita ikut langsung memang lebih hidup kan, lebih oke, dan bisa lebih bebas tanya jawab begitu.